wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilu Firdayanti dari kelas B1 Farmasi, NIM F2018-01044. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas review jurnal saya yang berjudul Molecular Docking, Sintesis, dan Uji Aktivitas Sitotoksik Senyawa Klorobenzoil dan Dimetilurea. Nah, di sini langsung saja kita pada pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, kanker merupakan permasalahan kesehatan masyarakat yang utama di Indonesia dan negara lain di dunia. Sebagai negara berkembang, prevalensi penyakit tumor atau kanker di Indonesia adalah 4,3 per 1000 penduduk. Nah, kanker merupakan penyebab kematian nomor 7 atau 5,7% setelah stroke, tuberkulosis, hipertensi, cedera, perinatal, dan diabetes mellitus 1. Rancangan sintesis dalam penelitian ini adalah melakukan reaksi asilasi salah satu gugus amina pada 1,3 dimetilurea dengan 3 klorobenzoil klorida dalam pelarut. Nah, Docking molekul senyawa klorobenzoil dan dimetilurea dilakukan terhadap reseptor CHK1 yang dapat diunduh dari protein data bank. Penentuan aktivitas antikanker turunan klorobenzoil dimetilurea dilakukan sesuai dengan uji aktivitas antikanker turunan urea pada penelitian sebelumnya. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan senyawa klorobenzoil dan dimetilurea dengan aktivitas antikanker yang lebih besar dibandingkan kontrol positif, yaitu hidroksiurea. Selanjutnya kita pada bahan dan metode. Nah, bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada yang pertama ada bahan baku sintesis seperti 1,3 dimetilurea dan 3 klorobenzoil klorida dan tetrahidrofuran, terus etanol dan trietilamin PA. Yang kedua yaitu ada bahan uji sitotoksik. Di sini ada reagen MTT dan ada penisilin, ada streptomycin, kultur sel kanker HeLa, dan DMSO atau dimetil sulfoksida, ada juga PBS, dan ada juga SDS atau sodium dodesil sulfat. Nah, kemudian kita pada alat yang digunakan pada metode ini. Ada pada penelitian ini yaitu ada uji kemurnian senyawa hasil sintesis menggunakan MELTEM elektrodermal dan plat KLT. Identifikasi gugus kromofor menggunakan spektrofotometer UV HP 8452A diode array pada kisaran panjang gelombang dengan konsentrasi Perkin-Elmer. Nah, sampel padatan yang digerus bersama KBR kemudian dibentuk menjadi cakram tipis dan serapannya itu diukur pada daerah inframerah. Konfirmasi struktur lebih lanjut ditentukan dengan NMR dan CNMR. Nah, selanjutnya kita pada metode yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada 3 metode di sini, yaitu yang pertama ada metode molecular docking, yang kedua itu ada metode sintesis, dan yang ketiga itu ada metode uji sitotoksik senyawa in vitro. Nah, pada metode pertama itu
dilakukan dengan menggunakan program Melegro Virtual Docker atau MVD. Nah, pada metode kedua di sini, metode sintesis, dia pada labu alas bulat ukuran 250 ml dicampur 0,08 mol 1,3 dimetilurea dengan 50 ml tetrahidrofuran dan 0,8 mol trietilamin. Kemudian di sini dia ditambahkan larutan 3 klorobenzoil klorida 0,04 mol dalam 500 ml tetrahidrofuran. Nah, sedikit demi sedikit sampai habis. Kemudian campuran direflux di atas penanas air selama 4 jam. Nah, jika reaksi dianggap telah selesai, campuran dicuci dengan 100 ml air sebanyak 2 kali. Nah, kemudian yang terbentuk disaring dengan corong Bunsen dan kemudian dicuci dengan etanol 10 ml sebanyak 2 kali. Kristal yang dikeringkan dalam oven pada suhu 60 derajat Celcius. Nah, yang ketiga di sini ada metode uji sitotoksik secara in vitro. Nah, di sini kultur sel HeLa sejumlah 7 kali 103 sel diinokulasikan ke dalam mikroplate 96 Will plate dan diinkubasi dalam inkubator CO2. Nah, hari kedua dilakukan penambahan sampel yang dilarutkan dalam pelarut DMSO atau dimetil sulfoksida. Nah, setelah 48 jam ke dalam sel ditambahkan reagen MTT dan diinkubasi selama 4 jam. Untuk selanjutnya ditambahkan SDS dan dikocok dengan baik. Inkubasi sel dilanjutkan kembali selama 24 jam. Nah, perubahan warna dari MTT kuning menjadi formasan ungu di dalam mitokondria. Sel yang masih hidup dapat dikuantifikasi pada panjang gelombang dengan microplate reader. Nah, selanjutnya kita masuk pada hasil penelitian dan pembahasan. Nah, di sini ada yang pertama sintesis senyawa klorobenzoil dan dimetilurea. Nah, skema sintesis senyawa klorobenzoil dan dimetilurea dapat dilihat. Uji kemurnian dengan metode KLT menggunakan 3 komposisi eluen dengan polaritas yang berbeda dihasilkan noda tunggal. Nah, pada spektrum IR terlihat adanya pita serapan pada 3320 cm yang menunjukkan adanya gugus NH 1700 cm dan 1646 cm menunjukkan adanya gugus karbonil. C sama dengan terbentuknya 2 pita serapan gugus karbonil, menunjukkan bahwa senyawa hasil sintesis terbentuk karena senyawa asal hanya memiliki 1 gugus karbonil. Nah, yang kedua di sini ada uji sitotoksik in vitro. Nah, metode yang digunakan dalam uji aktivitas sitotoksik adalah metode MTT. Nah, prinsip dari metode MTT adalah terjadinya reduksi garam kuning, tetrasodium MTT, dimetiltiazol, dan kemudian oleh sistem reduktase suksinat tetrasodium yang termasuk dalam rantai respirasi
Dalam mitokondria, sel-sel yang hidup membentuk kristal formasam berwarna ungu dan tidak larut dalam air. Nah, di sini hasil uji sitotoksis senyawa klorobenzoil dan dimetilurea dapat dilihat dari tabel berikutnya. Nah, yang ketiga di sini ada molekular docking senyawa klorobenzoil dan dimetilurea. Nah, di sini proses docking senyawa klorobenzoil dimetilurea dilihat terdapat reseptor CHK1 menggunakan program NVD. Nah, dari proses docking ligan terhadap reseptor didapatkan data bahwa gugus amin dari senyawa klorobenzoil dimetilurea berikatan hidrogen dengan asam amino. Nah, ikatan hidrogen yang ditandai dengan garis putus-putus dapat dilihat pada gambar 3. Nilai Rex skor dari senyawa klorobenzoil dimetilurea yaitu 64,1151 dan hidroksilurea sebesar 39,396. Nah, dari data Rex score dapat disimpulkan bahwa ikatan antara senyawa klorobenzoil dan dimetilurea dengan reseptor lebih stabil dibandingkan ikatan hidroksiurea dengan reseptor, sehingga dapat diprediksi bahwa senyawa klorobenzoil dimetilurea memiliki aktivitas sitotoksik yang lebih baik dibandingkan hidroksilurea. Hasil prediksi molekular docking ini sesuai dengan hasil uji sitotoksik senyawa yang dapat dilihat dari nilai. Dan di sini kita bisa lihat ada tabel hasil uji sitotoksik senyawa klorobenzoil dan dimetilurea terhadap sel HeLa. Nah, di sini ada dua, yaitu senyawa klorobenzoil dan 1,3 dimetilurea dan hidroksiurea. Nah, di sini yang pertama itu IC50-nya itu ada nilainya itu 223,87 dan yang kedua itu hidroksiureanya itu ada 479,92. Nah, selanjutnya itu kita pada kesimpulan. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa senyawa klorobenzoil dan dimetilurea dapat disintesis melalui reaksi asilasi antara 1,3 dimetilurea dan 3 klorobenzoil klorida dan diperoleh rendamen sebesar 49,7%. Senyawa 1,3 klorobenzoil dan 1,3 dimetilurea IC50 itu sama dengan 223,87 memiliki aktivitas sitotoksik yang lebih besar dibandingkan dengan obat kanker yang telah beredar yaitu hidroksiurea. IC50-nya itu 479,002. Senyawa ini dapat dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat didapatkan senyawa anti kanker baru dengan efek sitotoksis yang lebih baik. Nah, terima kasih. Itu tadi presentasi dari review jurnal saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.